Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Kamis 16 September tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, jangan seorang pun menganggap dirimu rendah karena engkau masih muda. Jadilah teladan bagi orang-orang beriman dalam perkataan dan tingkah laku, dalam kasih, kesetiaan dan kesucianmu. Sementara itu, sambil menunggu kedatanganku, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan mengajar. Janganlah lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang diberikan oleh penumpangan tangan sidang penatua disertai nubuat. Perhatikanlah semuanya itu, dan hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya, dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, "Seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya ini. Mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang berdosa." Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Saud Simon, "Katakanlah Guru." Ada dua orang yang berutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka utang kedua orang itu dihapuskannya. Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau melihat wanita ini? Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya menciumi kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak,
tetapi Dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih. Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, dosamu telah diampuni. Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, siapakah dia ini maka ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, imanmu telah menyelamatkan dikau. Pergilah dengan selamat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul, Imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara-saudari terkasih, dalam iman Kristiani, keselamatan kekal merupakan murni anugerah dari Allah. Allah lah yang mempunyai inisiatif untuk datang kepada manusia dan menyelamatkan manusia dalam peristiwa salib. Maka ukuran keselamatan bukanlah tentang seberapa besar perbuatan baik yang sudah dilakukan. Jaminan keselamatan bukanlah seberapa sering kita berbuat amal kebaikan. Lebih besar daripada itu, janji keselamatan merupakan anugerah dari Allah yang Maha Rahim dan berbelas kasih. Pada hari ini, Injil Lukas berbicara tentang pengampunan dan keselamatan karena iman. Seorang perempuan berdosa datang kepada Yesus di tengah kerumunan orang banyak. Tanpa kata-kata, ia menunjukkan kasih dan pertobatannya dengan tindakan yang nyata. Mengasihi sesama dengan sepenuh hati. Pada akhir kisah, Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Perempuan itu tidak mengatakan bahwa aku menyesal atas dosa-dosaku, namun ia menunjukkan dengan perbuatannya bagaimana ia sebenarnya rindu akan kebebasan dari dosa. Seperti analogi orang yang dibebaskan dari hutang, Tuhan Allah yang Maha Rahim mengampuni dan menerima kembali mereka yang berdosa. Seorang yang berhutang sejumlah uang yang tidak bisa mengembalikannya kepada yang memberi hutang akan dikenai hukuman. Namun, dalam perumpamaan atau analogi ini, orang yang berhutang dibebaskan dari hutangnya. Dibebaskan mempunyai arti bahwa hutang-hutangnya tidak lagi diperhitungkan oleh orang yang memberi hutang itu. Dan tentu saja, mereka yang dihutangi paling banyaklah yang akan merasa mempunyai hutang budi kepada tuannya. Maka kemudian, ia akan lebih berterima kasih karena hutangnya yang banyak telah dihapuskan. Saudara-saudari terkasih, bagi kita, seringkali keberdosaan yang kita alami adalah kehendak untuk mengasihi Allah dengan lebih sungguh tidak mampu kita wujudkan. Ada kerinduan mendalam dari diri kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun, persis bersamaan dengan itu juga, ada kelemahan secara manusiawi yang justru membuat kita berbuat kebalikannya. Kehendak untuk semakin dekat dengan Tuhan, namun gagal, itulah yang membuat kita merasa berdosa begitu besar. Saudara-saudari terkasih, apapun situasi kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita yang lemah dan tak berdaya. Perempuan yang datang kepada Tuhan Yesus adalah representasi diri kita yang lemah dan terpuruk dalam keinginan untuk mencintai Tuhan dengan sungguh namun gagal. Melalui bacaan hari ini, marilah kita mohon rahmat dari Tuhan, agar hidup kita menjadi hidup yang penuh berkat,
sehingga kita tetap berani dan mampu datang kepada Tuhan untuk mohon pengampunan. Semoga kita juga tidak menjadi penghalang bagi mereka yang hendak datang kepada Tuhan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk mempunyai sikap seperti wanita yang berdosa dalam Injil hari ini, berani untuk membuat aksi nyata sebagai wujud cinta kami kepadamu. Semoga kami tidak takut menghadapi situasi yang menghalangi kami untuk berjumpa denganmu. Tuhan, mampukanlah kami juga untuk menghantar orang lain datang kepadamu. Semoga demikian. Amin.